Oke, kita lanjutkan. Paling lagi jelek Bu sinyalnya Bu. Gitu. Oke. Baik, kita mulai. Tadi ya sampai gula otot ya. Sampai glikogen. Jadi glikogen ini gula otot yang mana gula ini akan digunakan pada saat tubuh kita itu merespon bahwa asupan karbohidrat kita itu mulai berkurang kayak gitu, atau kita tidak memakan atau mengasup makanan karbohidrat pada setiap harinya, sehingga yang digunakanlah cadangan. Jadi ini sebenarnya itu cadangan karbohidrat yang disimpan dalam otot gitu ya. Nah, gula otot ini disimpan dalam otot itu pada saat tubuh mendeteksi kalau gula dalam darah, kan hasil karbohidrat, hasil glukosa itu kan pasti beredar dalam darah. Nah, ketika beredar dalam darah sudah banyak gitu ya, pasti akan disimpan ke dalam otot supaya tidak berlebihan. Nah, disimpan dalam otot itulah atau disimpan menjadi glikogen, glukosa yang disimpan menjadi glikogen itu dibantu atau disimpannya itu dengan bantuan hormon insulin. Makanya kita tahu ya hormon insulin itu berperan penting pada penderita diabetes gitu ya. Maksudnya karena kenapa? Karena kenapa bisa terjadi penderita diabetes gitu ya? Khususnya diabetes mellitus gitu ya. Khususnya diabetes mellitus itu penderita di mana gula di dalam darahnya itu tinggi dan hormon insulinnya itu sudah tidak bekerja, atau pankreas penghasil hormon insulin itu sudah tidak bekerja menghasilkan hormon insulin, sehingga gula yang berlebihan itu tidak bisa disimpan ke dalam otot seperti itu ya. Makanya penderita diabetes mellitus pasti harus suntik insulin gitu ya, supaya insulinnya terpacu gitu ya untuk memecah gula di darah menjadi glikogen gitu. Nah, ketika karbohidrat atau glukosa dalam darah kita itu rendah gitu ya, misalnya kita berpuasa tadi ya, kita nggak makan 2 hari 3 hari gitu ya, bagaimana kita bisa tetap bertahan hidup gitu? Karena dalam otot kita pasti akan mengeluarkan glikogen tadi yang tersimpan dalam otot. Gula yang tersimpan dalam otot akan dikeluarkan, itu si glikogen ini. Nah, dengan hormon apa? Namanya hormon glukagon. Jadi hormon glukagon itu mengeluarkan glikogen ke dalam darah menjadi glukosa. Sedangkan hormon insulin memasukkan atau menyimpan glukosa yang ada dalam darah ke dalam otot. Seperti itu. Itu ya bedanya hormon insulin dan hormon glukagon gitu ya, untuk glukosa dan glikogen itu. Oke, lanjut kita masuk ke lipid. Nah, kenapa lipid duluan gitu ya? Jadi dari karbohidrat kemudian lemak atau lipid ini adalah 2 sumber energi yang akan terbakar lebih dahulu pada saat misalnya karbohidrat udah habis. Glikogennya pun juga udah habis nih. Misalnya kita benar-benar nggak makan, kita berpuasa terus-menerus gitu ya, sampai sebulan gitu ya. Pasti setelah glikogen dalam otot juga udah habis, dikeluarkan semua, digunakan untuk proses metabolisme. Kemudian yang akan dipecah menjadi energi berikutnya adalah lipid, lemak, gitu ya. Karena lemak juga kalau berlebihan nanti akan disimpan. Nah, disimpannya di mana nanti akan Ibu jelaskan. Nah, ini semua nyalain kamera dong biar Ibu bisa tahu kalau misalnya koneksinya error atau gimana gitu ya. Kalau ada pergerakan dari kalian kan jadinya enak gitu ya. Nah, lipid itu terbagi menjadi 3 tipe gitu ya. Lipid itu terbagi menjadi 3 tipe, ada lemak, ada fosfolipid dan steroid gitu ya. Nah, lemak ini yang nanti yang digunakan dalam proses metabolisme sel-sel kita yang akan dicerna oleh tubuh kita. Inilah yang lemak ini. Kayak gitu. Nanti kalau sama seperti karbohidrat, kalau karbohidrat itu kan bentuk kompleksnya polisakaridanya gitu ya, zat pati gitu. Nah, sederhananya dalam bentuk glukosa. Glukosa itulah yang bisa diserap, yang bisa dicerna sebagai bahan bakar metabolisme sel. Nah, kalau lemak, lipid, bentuk sederhananya apa lemak? Bentuk sederhananya adalah asam lemak gitu. Jadi lemak ini dalam bentuk gaji, dalam bentuk daging-dagingan gitu ya, dalam bentuk kuning telur gitu, yang dicerna itu adalah asam lemaknya. Proses pembentukan asam lemaknya nanti akan kita bahas. Jadi ada asam lemak dan gliserol
ya. Nah, fosfolipid ini pasti familiar dong sama kata fosfolipid, yaitu kita pernah dengar pada membran sel. Karena kita adalah sel hewan, fosfolipid ini diperlukan untuk pembentukan membran sel dalam tubuh kita supaya pertukaran zat-zat di dalam membran sel tubuh kita itu teratur dengan baik karena komposisi dari fosfolipid ini. Nah, steroid ini apa? Steroid ini adalah turunan dari lipid. Turunan dari lipidnya ini ada apa pada steroid? Pak, ada yang disebut sebagai kolesterol. Jadi kolesterol itu bukan penyakit ya, anak-anak ya. Jadi kolesterol itu adalah jenis turunan lemak gitu. Namun bisa menjadi penyakit apabila kadarnya berlebih di dalam darah. Itu yang menjadi penyakit kolesterol. Gitu. Tapi kita semua ini punya kolesterol, tapi kolesterol kita ini pasti masih dalam kondisi yang normal apabila makanan-makanan kita makan-makanan yang sehat gitu. Kalau kalian sejak dini sudah sering kali atau rajin hampir setiap hari makan junk food, bisa jadi kadar kolesterol dalam darah kalian itu bisa meningkat karena junk food itu paling banyak kadar lemaknya gitu. Karena di proses pemasakannya itu kan di frying ya, dengan minyak yang sampai ditenggelam, itu kan berarti menimbun banyak lemak kayak gitu, banyak komponen lemak di sana, senyawa ikatan lemak di situ. Jadi makanya lebih disarankan makan yang bakar-bakar, makan yang rebus-rebus gitu supaya komponen lemaknya tidak terlalu banyak di dalam darah gitu. Nah, asam lemak tadi yang merupakan yang dicerna oleh tubuh itu dibedakan menjadi dua berdasarkan tingkat kejenuhannya. Ada asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh ini berasal dari olahan-olahan hewan, gitu ya. Semua olahan hewan itu mengandung asam lemak jenuh. Dan ada asam lemak tak jenuh, ini yang tadi dari nabati. Contohnya salah satunya adalah alpukat. Jadi kalau misalnya kalian mau diet lemak, diet itu bukan ngurusin badan ya, enggak. Tapi diet itu mengatur pola makan. Gitu ya. Jadi kalau kalian mau mengatur pola makan, mau diet lemak, mengatur komposisi kadar lemak dalam tubuh kalian, jangan juga kalian makan alpukat gitu. Kalau kalian pikir yang penting makan buah dan sayur, tapi buahnya dimakan alpukat gitu ya, itu sama aja karena alpukat kan mengandung lemak tak jenuh, asam lemak tak jenuh. Apalagi minyak-minyakan, minyak zaitun, minyak kelapa sawit yang buat menggoreng itu kan termasuk lemak, merupakan asam lemak tak jenuh gitu ya. Nah, untuk menguji kandungan lemak pada makanan ini sederhana, kita nggak perlu pakai larutan apapun gitu ya. Kita bisa menempelkannya pada kertas yang berserat ringan, bisa pada kertas sampul coklat, buku itu kan seratnya ringan, jadi kita bisa menggunakan itu sebagai bahan kita untuk menguji kandungan lemak. Tinggal kalian tap-tap aja makanannya, misalnya kalian mau uji nasi, ditap aja, atau mau uji kuning telur, ditap aja ke situ. Nanti setelah 5 menit kalian ambil, kemudian diterawanglah kertas tersebut di bawah sinar matahari. Kalau terjadi transparan gitu ya, kalau bentuknya transparan, hasilnya transparan, itu berarti benar mengandung lemak gitu. Jadi gampang kalau mau uji lemak seperti itu ya. Itu untuk uji lemak. Nah, ini yang fosfolipid dan steroid ya. Oke, yang ketiga adalah protein. Nah, protein ini adalah komponen terpenting juga yang sering terlewatkan karena mikirnya udah makan nasi pakai ayam gitu ya, pakai kecap. Nah, atau udah makan nasi pakai apa aja, pakai Indomie gitu ya, udah cukup. Padahal itu masih karbohidrat gitu ya. Jadi makan itu bukan hanya sekedar untuk kenyang, tapi untuk membentuk proses metabolisme di dalam tubuh kita gitu ya. Jadi kita penting makan makanan yang bergizi yang memenuhi zat-zat makanan yang tercukupi gitu. Jadi dari komponen karbohidrat, lemak, proteinnya ada gitu. Karena kenapa? Karena protein ini punya fungsi nih ya. Protein ini punya fungsi sebagai sumber cadangan energi juga. Kenapa dibilang sebagai cadangan energi? Karena tadi pembakaran pertama yang akan dihabiskan pasti karbohidrat. Kalau misalnya kita benar-benar nggak makan puasa sebulan gitu, pasti yang akan dihabiskan terlebih dahulu adalah karbohidrat. Karbohidrat
habis, glikogen di otot juga sudah dipakai, pasti yang akan dipakai lagi dibakar kemudian adalah lemak gitu ya. Nah, asam lemak tadi kalau misalnya berlebih di dalam tubuh disimpan juga, tapi beda dengan karbohidrat. Kalau karbohidrat tadi disimpan dalam otot, kalau asam lemak itu, lemak-lemak itu disimpan di dalam subkutan yang ada di kulit gitu ya. Makanya kenapa kalau kita berlebihan makan yang berlemak, pasti akan ada bagian-bagian yang lebih menebal kayak di lengan bawah, bagian perut bawah, bagian paha gitu. Itu pasti yang akan lebih besar istilahnya gitu ya. Karena disitulah tempat penimbunan lemak. Nah, lemak-lemak jahat itu ya di situ nimbunnya. Jadi kalau misalnya kita mau diet lemak gitu ya, diet lemak ya berarti harus diimbangi juga dengan olahraga. Supaya apa? Supaya ketika kita mengurangi komposisi lemak dalam tubuh gitu ya, ketika lemak terbakar, bagian-bagian yang tadinya tempat penyimpanan lemak itu nggak jadi klemer-klemer gitu, nggak jadi kendor gitu, tapi bisa jadi tetap kencang karena kita tetap imbangi dengan otot untuk terus beraktivitas gitu. Kan ada ya orang yang kayaknya lemaknya tuh bergelambir-gelambir gitu ya. Itu kan karena dia mungkin pas mulai kehilangan kadar lemak dalam kulitnya, tapi ototnya itu tetap menganggap masih ada sebagai tempat penyimpanan, jadi dia tidak akan mengencang gitu, nggak akan menempel pada otot gitu. Jadinya pastikan harus diimbangi dengan olahraga seperti itu. Nah, kalau protein karena ini akan dibakar setelah lemak habis gitu ya, jadi protein lah selanjutnya cadangan makanan yang ketiga, protein yang akan dibakar gitu ya. Jadi kalau proteinmu kurang, otomatis ya kalau orang yang proteinnya cukup bisa lah tahan sampai 40 hari gitu ya, misalnya nggak makan, ya kamu paling nggak nyampe gitu istilahnya. Jadi pastikan komponen protein juga tercukupi dalam makananmu. Karena apa? Karena penting untuk pembentukan sel darah, plasma sel gitu ya. Salah satunya pembentukan antibodi. Tentu kita tahu antibodi dalam tubuh kita, sel darah putih itu terbentuk dari komposisinya adalah protein gitu ya. Jadi itu harus penting. Kemudian sebagai zat pembangun, pengganti sel yang rusak, pembentuk enzim, hormon, itu semua adalah protein, bahan utamanya gitu ya, membentuk antibodi dan mempertahankan viskositas darah atau kekentalan darah. Jadi harus tetap diperhatikan komponen protein dalam tubuh kita harus cukup gitu. Nah, di mana kita bisa mendapatkan makanan protein? Ada di telur, ikan, daging, susu dan lain-lain, bisa kalian baca di sini ya gitu. Jadi pastikan kita cukup akan protein juga. Dan untuk uji apakah benar makanan itu mengandung protein, kita bisa melarutkan atau meneteskan larutan yang disebut larutan biuret atau regenmyelinase gitu ya. Ditetesin aja di atas makanannya, misalnya mau di kuning telur, di putih telur, mau kita tetesin gitu ya. Kalau misalnya nanti makanannya itu berubah warna menjadi ungu, berarti positif makanan tersebut memiliki kandungan protein gitu ya. Jadi nanti kalian bisa nonton video di YouTube uji makanan, silakan searching aja uji makanan gitu ya, nonton di situ supaya kalian bisa, tanpa harus praktik secara langsung, tapi kalian sudah terbayangkan oh seperti ini, karena sederhana kok, cuman tinggal kita tetesi larutan-larutan aja kayak gitu ya. Nah itulah protein, makanya dari 3 zat makanan tersebut protein lah yang terakhir yang akan digerus atau yang akan dibakar. Kemudian kalau protein diserap dalam tubuhnya, bentuk sederhananya dalam bentuk apa? Yaitu yang kita sebut sebagai asam amino gitu. Kalau tadi karbohidrat glukosa yang diserap, lemak dalam bentuk asam lemak dan gliserol yang diserap. Nah, kalau protein itu dalam bentuk asam amino. Itulah yang digunakan sebagai pembentuk sel darah, pengganti sel yang rusak, membentuk enzim, itulah asam aminonya. Gitu ya. Jadi semua zat makanan ini bisa dicerna dalam tubuh kita dan digunakan oleh sel untuk melakukan metabolisme, itu harus dalam bentuk sederhana, bukan hanya karbohidrat, begitu juga dengan lemak dan protein. Paham sampai sini? Halo, paham sampai sini? Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, ini fungsi-fungsi protein ya. Nah, salah satunya nih, sebagai pergerakan, ada protein kontraktil dan motorik. Kenapa bisa sebagai pergerakan? Karena aktin dan miosin
yang kemarin kita pelajari dalam sistem gerak, ada filamen aktin, filamen tipis, dan filamen miosin, yang pada saat ketika ada ATP, kepala miosin akan menempel pada sisi aktif aktin, berarti tandanya terjadilah proses kontraksi, berarti kita akan melakukan pergerakan. Jadi kalau kekurangan protein, otomatis filamen aktin dan miosin ini juga pasti akan terganggu, pergerakan kita akan terganggu, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, vitamin. Kenapa vitamin ini masuk dalam komponen penting dalam zat makanan yang harus terpenuhi juga? Karena kalau kekurangan kita bisa menderita vitaminosis, gitu ya. Pentingnya apa vitamin tersebut? Itu sebagai pengatur, regulator, berperan dalam proses pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan, dan dalam proses reproduksi juga penting. Nah, vitamin tadi sudah kita bahas kalau paling banyak ditemukan dalam buah dan sayur, gitu ya. Oke, ini macam-macam vitamin, nanti bisa dibaca aja. Ada A, B, C, D, E, gitu ya, K, dan macam-macam. Mineral, gitu ya. Mineral juga punya peran penting untuk komponen penunjang tubuh, untuk pembentukan hormon, pembentukan tulang gigi dan darah, gitu ya. Kemarin kita juga bicara kalau kalsium juga punya peran penting dalam proses pergerakan. Jadi kita juga harus cukup, gitu ya. Di mana kita bisa mendapatkan sumber-sumber mineral ini sudah ada di sini, kalian tinggal baca apa kekurangannya. Kalau kekurangan mineral bisa menyebabkan penyakit apa, ini sudah lengkap ditulis di sini, tinggal dibaca, gitu ya. Nah, begitu juga dengan air. Air di sini sebagai pelarut, punya fungsi sebagai pengangkut. Jadi hasil pemecahan zat makanan yang sudah dipecah, gitu ya, baik dari karbohidrat, lemak, protein, vitamin itu tidak dipecah ya. Jadi vitamin itu langsung masuk ke dalam aliran darah, gitu. Jadi karbohidrat, lemak, dan protein yang sudah dipecah, dia langsung diangkut, gitu ya, ke sel-sel yang membutuhkan dengan darah sebagai alat transportasinya, tapi dibantu juga dengan air sebagai pelarutnya, gitu ya, mengangkut sisa metabolisme dan sebagai media reaksi kimia. Jadi air juga dibutuhkan dalam proses metabolisme sel. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Adakah yang mau bertanya sampai sini? Kita tadi janji sampai 12.10, 5 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Halo? Tidak, Bu. Nggak ada ya, bisa Tidak, Bu. Oke, sekarang nih, bicara tentang nutrisi, kebutuhan nutrisi kita seberapa banyak sih harus dipenuhi? Nah, itulah yang disebut sebagai kalori per hari yang kita butuhkan. Nah, kita bisa menghitungnya. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih, massa body index tubuh kita tuh masuk kategori yang mana, supaya kita bisa mengetahui kebutuhan kalori dalam perharinya kita. Nah, coba sekarang kamu hitung deh, kamu masuk kategori yang mana nih? Kekurangan underweight kah, kurang berat badan kah, kekurusan kah istilahnya gitu, normal, overweight, atau obesitas. Nah, cara menghitungnya seperti ini. Berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter, ya, dalam meter dikuadratkan. Coba kamu masuk kategori yang mana? Coba dihitung. Udah dapat. Masuk kategori apa? Coba. Maria masuk kategori apa? Maria Kila. Najma, kategorinya apa? Ya itu ya, nanti silakan kamu perhatikan masuk kategori yang mana. Nah, terus sekarang kalau udah tahu nih, oke, aku underweight, berarti berapa sih kebutuhan kalori yang harus aku perlukan? Aku normal, kalau normal berarti ya kurang lebih 2000 sampai 2500. Overweight berarti aku harus mengurangi berapa nih kaloriku gitu. Nah, kamu bisa menghitung dengan rumus ini. Kalori itu kan berkaitan dengan kebutuhan energi yang dihasilkan oleh tubuh kita, gitu ya. Jadi kita bisa menghitungnya dengan rumus ini. Rumus TEE sama dengan BEE kali faktor aktivitas kali faktor stres.
Nah, BEE ini adalah basal energy expenditure. Jadi tanpa kita makan, tubuh kita tuh sudah menghasilkan energi. Yaitu dari mana? Dari hasil fisiologis tubuh kita, dari jantung, paru-paru, sel-sel dalam tubuh kita. Itulah BEE. Nah, nanti kita akan totalkan, kita akan hitung bersamaan dengan aktivitas energi dan energi yang dihasilkan dari makanan, yaitu yang dikenal apa yang disebut sebagai TEE, Total Energy Expenditure. Nah, dengan menggunakan rumus Harris-Benedict inilah, silakan nanti kamu hitung gitu ya, kebutuhan energimu seberapa besar gitu. Kalori yang kamu butuhkan itu seberapa banyak jadinya. Jadi dengan ini nanti tinggal kamu kalikan dengan faktor aktivitasmu. Jadi hitung dulu BEE-mu berapa gitu ya, laki-laki dan perempuan ini, baru nanti kalikan dengan faktor aktivitas. Faktor aktivitas itu sebentar ya, Ibu next dulu. Faktor aktivitas itu yang ini. Kamu yang mana? Kamu pasti yang banyak duduk. Kamu pasti aktivitas yang ringan sekarang ini. Karena kamu pasti hanya banyak duduk gitu ya. Tidak terlalu aktif belajar gitu. Berarti kamu nanti kalau sama-sama dikalikan dengan 1,3 baik perempuan ataupun laki-laki setelah menghitung BEE-mu. Setelah BEE-mu terhitung, kamu kalikan dengan 1,3. Kalau stres tidak ada gitu ya. Kalau misalnya stres itu bukan banyak pikiran, bukan. Stres itu penyakit. Misalnya kamu lagi ada tambahan penyakit misalnya luka bakar, itu kan adalah faktor stres dari jaringan kita. Itu termasuk faktor stres. Nanti ada lagi perhitungannya gitu. Ini sebenarnya tidak terlalu tidak ini banget gitu ya. Dan sebenarnya tidak untuk kalian sekarang ini. Kalau kalian nanti pengen masuk ke ahli gizi gitu ya, kalian ingin menjadi seorang ahli gizi, kalian penting harus mengetahui ini ketika kalian memberikan komposisi makanan untuk seorang yang ada di rumah sakit yang sakit gitu ya, harus dihitung faktor stresnya. Dia penyakit apa nih? Oh, dia sakit ginjal. Berarti harus dikalikan dengan faktor stres penyakit ginjal gitu, sehingga nanti kebutuhan kalorinya tidak sebanyak orang yang sehat. Kalau kita kan sehat, jadi kita tidak perlu mengalihkan faktor stres ini. Seperti itu. Bisa, udah. Ini tinggi badannya dalam senti ya. Tinggi badan dalam senti. Kemudian ini U adalah umur. Jadi pastikan nanti setelah udah dapet sekian ribu gitu ya, dikali nanti kali 1,3 untuk mengetahui berapalah akhirnya total kebutuhan energi kamu. Itulah kalori yang kamu butuhkan dari asupan makanan gitu. Nanti kamu bisa cari di internet, nasi itu berapa sih kalorinya, ayam goreng itu berapa sih kalorinya, sehari itu cukup nggak kamu, atau berlebih jangan-jangan gitu. Oke, paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Ketahui kebutuhan kalori kalian per hari supaya kalian juga nggak berlebihan, apalagi yang masuk kategori overweight sampai obes nih. Sayang kalian masih muda gitu ya, kalian masih harus memikirkan masa depan kalian nanti di masa tua kalian. Jadi mulai atur dari sekarang kebutuhan nutrisi dalam tubuh kalian gitu. Oke deh, kalau misalnya sudah tidak ada yang tanya lagi, pas banget nih sudah 12.11. Istirahat. Istirahat. Sampai ketemu lagi pertemuan minggu ini. Selamat siang. Terima Yang kasih.